Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardelia Lutfi Agatha dan teman saya Stefi Dia Putri akan mempresentasikan mengenai tugas 2 kami dari mata kuliah DWBI. Oke, di sini kami melakukan analisis database yang sudah disediakan, yaitu sales. Dan pertama-tama kita membuat server online yang nantinya akan digunakan untuk membuat dashboard. Nah, di sini kita membuat service atau server online menggunakan event yang nantinya akan muncul seperti ini, dan server tersebut berisi database name, lalu host name, lalu portnya, user, dan password. Dan nantinya informasi-informasi ini akan kami gunakan untuk meload database pada Heidi SQL. Nah, pada Heidi SQL ini kita membuat uh, new server pada Heidi SQL, di mana kami menggunakan nama tugas 2 DWPI, dan hostname, lalu user, password, dan port kita gunakan menggunakan MySQL yang sudah kita buat pada event. Nah, Heidi SQL ini merupakan aplikasi pengelola basis data yang bersifat open source dan digunakan untuk menangani basis data MySQL, lalu MariaDB, atau dan lain sebagainya. Nah, oke, langsung saja kita open. Nah, setelah kita open, kita menambahkan database yang sudah disediakan, itu yang bernama DWH Sales OPS, di mana di dalamnya terdapat tabel dimensi, yaitu dim date, dim location, dim product, dan ada tabel fakta, yaitu fact sales. Nah, di dim date ini terdapat kolom yaitu order date, day, month, year. Kemudian di dim location itu berisi city ID, city, state, region. Lalu di tabel dim product itu ada product ID, subkategori, kategori, product name. Lalu di fact sales itu terdapat primary key dari setiap tabel dimensi yang sudah ada sebelumnya, dan ada measure yaitu sales, quantity, lalu discount. Nah, di database yang sudah ada ini, nantinya kita akan membuat beberapa KPI, ada KPI 6 KPI, dan nantinya setiap KPI akan dibuat diagram atau chart yang pada akhirnya kita membuat dashboard. Untuk pembuatan dashboard dan visualisasi data, kami menggunakan aplikasi Tableau. Aplikasi Tableau ini merupakan platform analisis dan bisnis yang membantu dalam pembuatan dan penyesuaian laporan, dashboard, dan visualisasi data. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yaitu yang pertama pastinya kita harus membuka toolsnya dulu, tools Tableau. Setelah itu kita klik MySQL aja. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, untuk data-data yang di sini itu harus diisi sesuai dengan yang ada pada event tadi, kayak nama database-nya apa, dan lain sebagainya. Setelah itu bisa langsung sign in. Nah, setelah memasukkan data sesuai dengan data-data event yang tadi sudah dilakukan, selanjutnya kami membuat relasi di data search. Nah, untuk relasi yang pertama itu bisa dilihat ada relasi antara fact sales dengan dim date. Ini bisa diambil dari tabel atau atribut
order that. Kemudian untuk relasi yang kedua yaitu ada eh, tabel fact sales dengan dim location. Itu bisa diambil dari tabel atau PK-nya, primary key-nya yaitu city ID. Kemudian yang terakhir relasi fact sales dengan dim product. Untuk PK atau primary key-nya yaitu product ID. Setelah tadi membuat relasi di data source, selanjutnya kami menentukan 6 KPI yang telah ditentukan. Untuk KPI yang pertama dengan goals meningkatkan jumlah penjualan berdasarkan subkategori. Dengan target yaitu target penjualan produknya ini meningkat sebesar 5% dalam waktu 1 bulan. Nah, untuk datanya sendiri itu diperoleh dari tabel Dimdat dengan atribut month 10 atau Oktober dan tahun atribut tahun atau year di tahun 2023. Kemudian dari tabel fact sales itu di atribut sales dan yang terakhir di tabel dim product dengan atribut subkategori. Nah, untuk subkategorinya sendiri itu bisa kita drag and drop ke dalam rows untuk agar nanti menjadi sebuah baris nama-nama subkategorinya itu. Nah, untuk perhitungannya sendiri bisa dilihat di sini di goals. Untuk perhitungannya sendiri yaitu sum sales dikali 1,05. 1,05 ini berarti 5%. Nah, setelah itu kita membuatnya ini dalam bentuk grafik bullet chart. Bisa dilihat untuk yang berwarna orange ini merupakan penjualan yang telah dilakukan. Kemudian untuk yang warna biru ini merupakan target atau goals yang tadi telah ditentukan. Nah, untuk contohnya seperti subkategori aksesoris ini bisa dilihat kalau salesnya itu baru mencapai 2.624. Nah, di bulan berikutnya untuk mengalami kenaikan sebesar 5%, itu harus mencapai penjualannya itu harus mencapai 2.756. Begitu seterusnya sampai ke subkategori yang paling akhir. Oke, selanjutnya pada KPI yang kedua yaitu kita menetapkan goals yaitu meningkatkan jumlah penjualan berdasarkan wilayah. Nah, KPI yang kita tetapkan yaitu target jumlah penjualan per wilayah itu meningkat sebesar 5% per tahun pada tahun 2023. Nah, data yang kita ambil itu diperoleh dari dim location di atribut region, kemudian fact sales pada atribut sales. Nah, di KPI ini kita bisa menarik kolom region di bagian rows, lalu kolomnya itu pada measured name. Dan perhitungan yang kita pakai itu kita eh, menambahkan measure name-nya pada two goals. Yang mana em, perhitungannya yaitu goals dikurangi sum sales. Lalu pada goals-nya itu kita melakukan perhitungan di mana rumusnya adalah sum sales dikali 1,05. Yang mana 1,05 itu adalah persenannya yaitu 5%. Oke. Nah, dari KPI ini kita menggunakan grafik text chart dan bisa dilihat pada hasil per wilayah itu hasilnya per wilayah ini belum mencapai targetnya. Makanya di sini ada tabel tambahan to goals-nya itu per wilayah terdapat eh, perhitungannya yaitu misal sentral itu kita harus mencapai goals-nya itu kurang 5.525 dan seterusnya.
Secara keseluruhan itu meskipun tidak ada wilayah yang benar-benar mencapai target, itu pencapaian penjualan di semua area itu sudah cukup dekat dengan target yang kita tentukan dan pada hasil ini kan belum mencapai target. Jadi kita sebagai penjual atau yang sebagai penjual itu harus meningkatkan lebih strategik dan lebih bagus untuk mencapai standar dan target penjualan yang merata di seluruh wilayah. Terima kasih. Oke, untuk KPI yang ketiga yaitu dengan goals meningkatkan jumlah penjualan setiap bulan. Untuk target dari KPI-nya yaitu jumlah penjualan per bulan meningkat sebesar 5% untuk tahun berikutnya. Nah, datanya itu diperoleh dari tabel Dimdat dengan atribut month dan year, kemudian dari tabel fact sales dengan atribut sales. Nah, di sini kami menggunakan grafik text chart. Bisa dilihat di sini untuk rows yang pertama itu karena kita butuh menampilkan data setiap bulannya, maka untuk data months-nya kita drag and drop ke rows. Nah, setelah itu kita bisa lihat nih goals-nya itu, sales-nya itu setiap bulannya di baris yang ini, di baris sales-nya. Nah, untuk goals-nya sendiri, itu bisa kita lakukan perhitungan dengan query seperti ini. Sum sales dikali 1,05 karena kita kan mau mencapai atau meningkatkan sebesar 5% dari penjualan setiap bulannya kan. Nah, setelah itu nanti akan keluar nih si goals-nya. Bisa dilihat nih setiap bulannya goals-nya segini. Untuk di bulan 1 goals-nya 31.863. Begitu sampai bulan 10. Nah, setelah itu untuk baris yang to goals untuk kolom yang to goals ini tuh untuk mencapai goals-nya. Jadi dari sales ini untuk goals itu berapa lagi sih? Nah, bisa menggunakan perhitungan seperti ini to goals. Jadi eh, tinggal melakukan pengurangan goals dikurang sum sales. Nah, bisa dilihatlah seperti contohnya di bulan 1. Kita mau nih goals-nya itu mencapai 31.863, sedangkan sales yang sudah dilakukan itu mencapai 30.346. Berarti kan untuk mencapai goals-nya itu kita membutuhkan 1.517 lagi. Selanjutnya, pada KPI yang keempat, yaitu kami menetapkan goals adalah meningkatkan jumlah penjualan berdasarkan kategori. Nah, kategori di sini ada furnitur, office supplies, kemudian teknologi. Nah, KPI yang kita tetapkan itu target penjualannya 500.000 per kategori. Nah, KPI ini diperoleh dari tabel fact sales yaitu atribut sales dan tabel dim produk pada atribut kategori. Nah, kategori ini dimasukkan ke dalam columns dan em, perhitungannya itu pada persentase mencapai target. Nah, pada persentase mencapai target itu measure name di mana perhitungannya itu kita tetapkan target penjualan dikurangi sum sales kemudian dibagi target penjualan di mana target penjualannya tadi 500.000 per 500.000. Oke, nah selanjutnya pada eh, parameternya itu yang sudah saya katakan sebelumnya, parameter pada target penjualan KPI ini kita tetapkan 500.000 dan hasilnya seperti ini. Kita menggunakan grafik GeoJ chart
Dan ini hasilnya di mana pada kategori furnitur itu yang sebelumnya salesnya berjumlah 300 ribuan, itu untuk mencapai target 500 ribu per produk itu kurang 33,93% untuk mencapai target. Nah, kemudian pada office supplies itu sama pada kategori sebelumnya, di mana penjualannya 230 sekian untuk mencapai target 500 ribu per produk, itu kita harus mencapai sekitar 53,84%. Dan selanjutnya pada kategori teknologi itu untuk mencapai target kita membutuhkan 44,23%. Nah, dari ketiga kategori ini secara KPI itu masih belum bisa mencapai target. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai target tersebut? Itu seperti menjaga ketersediaan stok, lalu meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya bisa terrealisasikan target yang sudah kita tetapkan. Untuk KPI yang kelima, yaitu dengan goals meningkatkan jumlah penjualan berdasarkan wilayah atau regionnya. Nah, targetnya itu penjualan setiap wilayahnya itu meningkat 300 ribu per wilayah. Nah, untuk datanya sendiri itu diperoleh dari tabel dim location dengan atribut region dan dari tabel fact sales dengan atribut sales. Kemudian untuk targetnya tadi kan 300 ribu ya, itu bisa dilihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat current value-nya itu 300 ribu. Setelah itu, barulah kita melakukan perhitungan. Untuk perhitungan itu bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk perhitungannya itu, target penjualan kota dikurang dengan sum sales-nya. Setelah itu, kita melakukan persentase untuk target kotanya ini. Nih, bisa dilihat untuk rumusnya sendiri atau query-nya itu, yaitu target penjualan kota dikurang sum sales dibagi dengan target penjualan kotanya. Nah, setelah itu, di sini kita menggunakan bentuk grafik yaitu GeoGebra chart. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang berwarna hijau itu merupakan target penjualan yang tadi yang 300 ribu tadi. Nah, untuk yang berwarna biru itu merupakan penjualannya yang sudah dilakukan, yang sudah terjual gitu. Nah, bisa dilihat nih untuk salesnya sendiri itu sudah mencapai 224.259. Nah, tadi kan kita targetnya 300 ribu kan. Jadi, kurangnya itu sebesar 25,25%. Jadi, 25,25% ini untuk mencapai goals yang 300 ribu tadi. Itu untuk sentral. Begitu juga untuk IS nih. Di IS ini, salesnya itu 2000 212.103. Nah, untuk capai target yang 300 ribu tadi itu harus sebanyak meningkatkan penjualan sebanyak 29,30%. Kayak gitu juga dengan South dan West. Pada KPI yang keenam ini, goalsnya yaitu meningkatkan jumlah penjualan berdasarkan subkategori dengan KPI-nya itu target penjualan meningkat 10% dari bulan sebelumnya, di mana data ini diperoleh dari dim date yaitu atribut month, year, dan dim product itu pada atribut subkategori. Nah, pada year-nya kita mengambil 2023 di mana
bulannya kita ambil bulan 10 dan pada KPI ini dilakukan perhitungan di perhitungannya itu sum sales dikali 1,10 di mana menghasilkan chart seperti ini yaitu bullet chart. Nah, di subkategori ini kita bisa memfilter mana saja yang ingin kita perlihatkan. Semisal kita ingin melihat art saja bisa, lalu atau binder saja bisa, atau bisa semuanya. Nah, pada perhitungan yang sudah ditetapkan sebelumnya, itu menghasilkan target per subkategori di mana semisal di subkategori aksesoris. Nah, di aksesoris ini penjualannya itu mencapai 2.624 di mana jika kita ingin mencapai target yang kita tetapkan itu kita membutuhkan sekitar 200 penjualan lagi untuk mencapai target yang hasilnya itu sekitar 2.887. Nah, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk menurut kami eh, subkategori yang hampir mencapai target itu pada subkategori fastener di mana salesnya itu hanya 17 unit dan targetnya itu 19 unit. Jadi kita cuman butuh menambah 2 unit lagi untuk mencapai target. Kemudian yang kedua itu supplies di mana salesnya itu 111 dan targetnya itu 122. Jadi membutuhkan 11 unit lagi untuk mencapai target. Nah, dari KPI yang sudah kita tetapkan itu memang hasilnya semuanya subkategori belum mencapai target. Jadi yang kita lakukan yaitu tetap meningkatkan meningkatkan penjualan kita apalagi pada subkategori yang mana ini dari diagram ini masih membutuhkan peningkatan yang eh, drastis untuk mencapai target tersebut. Oke, setelah semua visualisasi data dari KPI-KPI yang kita tentukan sudah terbuat, maka kita di sini membuat dashboard untuk KPI-KPI tersebut. Bisa dilihat untuk KPI yang pertama yang paling atas yang ini. Sudah sesuai dengan yang tadi dibuat yang ini. Kemudian untuk yang kedua, yang ini yang region tadi bisa dilihat di sini. Kemudian untuk KPI yang ketiga yang ini yang bulan. Kemudian KPI yang keempat yang ini, KPI kelima yang ini yang berdasarkan region dan KPI yang terakhir yaitu berdasarkan yang ini subkategorinya. Nah, setelah membuat dashboard di Tableau ini, barulah kita melakukan kami melakukan publish dashboardnya ke dalam tabel publik ini. Ya, ini bisa dilihat di sini sudah sesuai dengan yang ada di tablet tadi. Nah, untuk di KPI 6 sendiri, di sini kami membuat filter untuk subkategorinya. Ini bisa dilihat dari semua subkategori atau kalau misalnya mau dari salah satu kategori aja juga bisa. Nanti dia akan menampilkan nih subkategori yang kita pilih atau kita cuma mau nampilin misalnya 3 aja nih, 3 subkategori aja. Nah, bisa langsung di checklist aja, nanti akan keluar datanya. Seperti itu untuk dashboard kita. Jadi tujuan dari pembuatan visualisasi data dan dashboard ini supaya perusahaan itu tahu
Kira-kira untuk mencapai target sesuai dengan KPI-KPI yang tadi kita buat itu, berapa banyak sih yang harus dijual lagi? Jadi perusahaan bisa lebih menyiapkan strategi agar target-target yang sudah tadi ditentukan itu bisa terlaksana di tahun berikutnya. Sekian penjelasan dari tugas 2 kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.